Halo Sobat Kreatif, balik lagi di podcast kita nih bersama saya Fahma dan rekan saya. Aida, Hari ini mungkin bahasannya agak berat ya, tapi kita bawa santai aja kali ya. Kita mau ngomongin soal Gen Z yang katanya generasi paling akrab sama stres, deadline, FOMO, bahkan sampai overthinking nih. Pokoknya semuanya paket lengkap deh di Gen Z. nah benar banget sih Kak. Di sini kita sudah ada narasumber keren-keren kita. Yang pertama ada Kak Ahwatia Nur Fitriana yang berfokus ke mental health dan burnout. Halo Kak Ahwatia. Halo, halo semuanya. Halo Kak. Yang kedua ada Kak Alda Carolina yang nantinya akan berfokus ke dampak negara dan juga masa depan. Halo Kak Alda. Halo semuanya. Dan narasumber yang ketiga ada Kak Aziza Amelia Putri yang berfokus ke sisi media sosial dan realita lapangan. Halo Kak Aziza. Iya, halo semuanya. Balik lagi ke pertanyaan dan topik sebelumnya, yakni tentang kesehatan mental dan Gen Z. Pertanyaannya, kesehatan kita sebagai Gen Z ini sebenarnya ngaruh nggak sih buat masa depan bangsa? Apa cuma urusan waras masing-masing aja? Gitu. Ngaruh banget Kak. Kita harus lihat gambaran besarnya. Kalau Gen Z-nya gampang burnout atau dikit-dikit give up, ya negara ikut rugi secara makro. Ingat, Gen Z ini aset utama Indonesia menuju 2045. Kalau asetnya error, ya targetnya meleset. Setuju, burnout itu bukan cuma capek fisik, tapi mental juga ikut terkuras. Kalau psikisnya aja udah tumbang, produktivitas juga bisa hilang. Pokoknya kesehatan mental itu kondisi buat kita. Berarti self-care ataupun healing yang kita lakuin itu bukan cuma biar nggak gila aja nggak sih? Tapi di dalamnya tuh ada tugas negara juga nggak sih di situ? Exactly. Self-care itu bukan egois. Justru kalau Gen Z jaga kesehatan fisik dan mental, itu bentuk bela negara versi kekinian. Negara nggak butuh anak muda yang cuma pintar, tapi jiwanya rapuh. Benar sih Kak, tapi eh, seperti yang kita lihat nih sekarang ini tantangannya kayaknya berat banget. Soalnya anak-anak Gen Z saat ini itu susah banget nih lepas dari media sosial. Kadang kita pengennya self-care, pas buka HP malah dapat sumber stres gara-gara lihat pencapaian orang lain. Jadi kayak pisau bermata dua. Nah, medsos itu ada plus minusnya juga. Plusnya, medsos bisa jadi inspirasi buat kita. Tapi kalau kita nggak bisa kontrol, itu malah bisa jadi bumerang. Bisa bikin kita insecure, bisa bikin kita overthinking. Makanya penting banget buat kita ngefilter semua yang ada di media sosial. Nggak semua yang viral harus kita ikutin. Tujuannya ya biar mental kita tetap terjaga. Oke, kalau kita coba kerucutin nih, Kak. Bela negara ala Gen Z ini yang nggak muluk-muluk itu sebenarnya bentuknya kayak gimana sih? Oke, kalau dari kacamata digital ya, simpelnya sih untuk Gen Z kita stop menyebar hoax, terus saling support, bukannya menjatuhkan, dan juga kita harus pinter-pinter nih pakai media sosial. Gunakanlah media sosial itu untuk hal-hal yang positif, karena nanti dampaknya itu juga gede banget buat lingkungan sekitar kita, Kak. Iya. Secara sistem, bela negara itu artinya tetap konsisten. Nggak harus heroik angkat senjata, tapi cukup dengan jaga kesehatan supaya tetap bisa kontribusi buat ekonomi dan sosial. Betul, setuju banget. Oke, terakhir, sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, ada nggak sih pesan singkat ataupun closing statement buat Gen Z Indonesia dari masing-masing narasumber? Kalau dari aku, kita boleh kok ngerasa capek, ngerasa marah, ngerasa kecewa. Validasi perasaan itu penting, tapi jangan kelamaan ya. Boleh berhenti, ambil nafas, terus jalan lagi, tumbuh lagi. Iya, bagus tuh Kak. Kalau dari aku sih yang penting kita jaga jempol, jaga hati. Intinya Indonesia itu butuh kita yang masih punya harapan, bukan kita yang cuma bisa ngeluh di kolom komentar. Iya,
Dan ingat, Indonesia kuat itu dimulai dari individu yang waras. Masa depan ada di tangan kalian. Jadi tolong dijaga kesehatannya ya semuanya. Baik, mantap, mantap. Intinya Gen Z sehat, Indonesia kuat. Ini bukan cuma gimmick, tapi real talk. Oke, saya Fahma dan Dan saya Aida, pamit pamit undur diri. undur Sampai diri. ketemu di episode depan. Tetap waras dan tetap semangat.